laptop, di screenshot anak-anak yang hadir hari ini tuh, yang penting ada namanya, nggak ada fotonya juga nggak masalah sih, yang penting ada namanya sebelum saya presentasikan layarnya. Itu. Nanti dikirim di grup ya, biar saya bisa tahu anak-anak yang hadir tepat waktu jam 9:15 atau 9:13 tuh siapa sih itu ya. Oke. Oke, anak-anak, apakah sudah terlihat layar presentasinya? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, kita langsung saja ke inti pembelajaran hari ini. Jadi, yang pertama adalah saya di sini menampilkan ada tabel ya. Ada tabel di mana di situ ada gejala sosial dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, saya memberikan salah satu contoh di awal biar bisa membuka ruang berpikir anak-anak semuanya. Yang pertama adalah globalisasi. Saya mengambil salah satu globalisasi di bidang pendidikan. Ya, dengan adanya globalisasi tentu membuka mata dan pikiran kita ya, bahwa kita ini tentu harus berinteraksi tidak hanya dengan orang di dalam satu negara saja, tetapi kita harus berinteraksi dengan negara lain. Di Jakarta sendiri itu sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Inggris dalam pembelajarannya, atau yang disebut dengan bilingual school. Kadang ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia gitu ya. Ada yang memang sekolah internasional, dia menggunakan kurikulum Cambridge. Kalau yang bilingual school biasanya dia masih ada perpaduan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Cambridge gitu. Di sekolah negeri pun ada juga ya, kayak di MH Tamrin itu juga kurikulumnya campuran karena mereka lebih mempersiapkan untuk anak-anaknya lomba di tingkat internasional. Nah, di level sekolah pun juga banyak sekali program-program kerjasama antar negara. Ada pertukaran pelajar Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia, sehingga terjadi semacam transfer pengetahuan, ada pertukaran informasi, pertukaran budaya, sehingga itu semakin merekatkan hubungan antar negara, selain juga menambah wawasan bagi anak-anak itu. Nah, itu salah satu contoh saja bahwa globalisasi itu ternyata menyasar berbagai macam sektor di bidang pendidikan, di bidang keamanan, di bidang budaya, pariwisata, ekonomi, dan seterusnya. Nah, dan pengaruhnya yang menjadi gejala sosial dalam kehidupan masyarakat kita itu ada banyak sekali. Nah, ini hanya sebagai salah satu contoh yang saya pilih saja. Nah, untuk selanjutnya saya ingin anak-anak berpendapat. Sekarang kaitannya dengan westernisasi. Tentu kalian sudah membaca ya apa yang dimaksud dengan westernisasi. Nah, coba berikan contoh, kira-kira apa ya pengaruhnya westernisasi bagi kehidupan masyarakat kita sekarang, dan itu menjadi semacam gejala sosial, bisa menjadi semacam tren atau bisa menjadi semacam kebiasaan dalam masyarakat. Itu apa kira-kira? Silakan berpendapat ya. Seperti tadi ya, sebutkan nama dulu. Nama saya ini baru boleh, silakan berpendapat. Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Saya Keila, Pak, absen 19. Keila Salina ya. Saya Iya. nggak usah pakai absen karena absen saya beda nih. Saya nggak terlalu penting absen. Yang penting namanya. Ya, Pak. Kalau menurut saya salah satu pengaruh westernisasi dalam kehidupan tuh yang paling tampak tuh salah satunya cara berpakaian sih. Kayak kalau misalnya dulu orang Indonesia kan pakaiannya lebih cenderung yang kayak di zaman dulu itu kan kayak apa ya, yang tradisional lah ya, kayak kebaya atau kain-kain batik yang masih ciri khas Indonesia lah. Terus setelah adanya kolonialisme, terus dan perkembangan zaman juga, budaya Barat dengan pakaian yang lebih modern dan lebih
lebih mewah, dan mungkin bisa dibilang juga salah satunya sekarang tuh ada yang pakaiannya jauh lebih minim gitulah ya, yang orang-orang menganggap bahwa itu bukan budaya Indonesia lah karena terlalu minim untuk digunakan gitu. Terus ada juga dari gaya hidup, kayak apa? Gaya hidupnya tuh salah satunya dari cara mengonsumsi makanan gitu sih, kayak kalau biasanya di Indonesia tuh ya kita lebih harusnya konsumsi yang emang hasil bumi dari Indonesia gitu, kayak nasi atau singkong gitu-gitu kan. Nah, sekarang tuh orang-orang lebih sering makan yang kayak fast food gitu-gitu sih, Pak. Yang kentang, dan gaya hidupnya biasanya lebih mewah gitu loh. Gak yang sederhana karena adanya pengaruh dari budaya barat. Ya, oke. Ya, terima kasih Keila, sudah luar biasa sekali jawabannya. Jadi lengkap ya, tadi Keila menyebutkan 2 contoh yang saya simpulkan. Yang pertama berkaitan dengan cara berpakaian, yang mana orang Indonesia itu dulu menggunakan pakaian tradisional seperti kebaya gitu ya, dan dengan adanya westernisasi ditandai dengan awal adanya kolonialisme, mulai berkembang bahwa orang Indonesia pakai jas, orang Indonesia pakai dress, atau pakai bahkan pakaian yang dalam kategori sangat minim ya, terbuka seperti itu. Dan dari segi gaya hidup juga, terutama dalam hal makanan ya, kalau orang Indonesia kan nggak bisa hidup tanpa nasi, ibaratnya gitu ya, karena udah mendarah daging lah kalau nasi itu. Tapi dengan adanya westernisasi mulai mulai berubah, ada yang makan kentang atau makan daging dan seterusnya. Itu tadi menurut pendapatnya Keila. Ada yang mungkin anak-anak punya pendapat lain, silakan. Izin menjawab, Siapa yang cewek dulu tadi? Naysila. Naysila, ya silakan Naysila. Selain dari yang Kayla omongin, yang perubahan cara berpakaian dan gaya hidup itu, kita juga terpengaruh oleh perubahan pola pergaulan. Jadi kan biasanya orang Indonesia tuh orang-orangnya yang sopan dan juga berperilakunya baik dan cenderung lebih berfokus kepada norma dan juga adat budaya. Nah, dengan adanya westernisasi itu memberi pengaruh terhadap pergaulan masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja, karena mereka kan masih belum bisa menyaring apa yang mereka dapat. Jadi mereka lebih gampang terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang sedang tren di dunia maya ataupun di pergaulan mereka. Jadi dengan adanya westernisasi itu kita jadi lebih menormalisasi pergaulan yang bebas seperti alkoholisme dan juga obat-obat terlarang. Dan juga seperti yang Kayla bilang kan, westernisasi itu di mana gaya hidup masyarakat barat dijadikan patokan, entah itu berpakaian dan berpenampilan. Nah, dengan westernisasi kita jadi lebih, gimana ya Pak, lebih melihat masyarakat barat sebagai patokan. Jadi untuk beauty standard sendiri terpengaruhi. Kan Indonesia umumnya masyarakatnya sawo matang, entah meskipun banyak juga yang berkulit putih ataupun berkulit hitam, tapi kalau misalnya dengan adanya westernisasi itu dijadikan patokan bahwa orang kulit putih itu tandanya orangnya cantik. Itu, Pak. Oke, terima kasih Naysila. Ini dari sisi yang berbeda ya, sangat menarik sekali, dan itu tercermin dari iklan-iklan sampo, iklan sabun, iklan-iklan make up yang mana lebih menggunakan model yang berkulit putih mulus gitu ya, daripada orang yang sesuai dengan kondisi orang Indonesia yang sawo matang kulitnya. Nah, itu sepakat ya. Jadi kita menggunakan rujukan bahwa orang Barat itu lebih tinggi, seakan-akan lebih tinggi kedudukannya, dan itu pengaruh dari hubungan secara historis ya, bahwa dulu kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh Portugis gitu ya, dan itu sampai sekarang pun masih membekas bahwa wah, kalau nikah orang bule berarti keren gitu. Orang Indonesia itu seakan-akan menganggap bahwa bule itu pasti kaya atau pasti berpendidikan, padahal ya belum tentu juga seperti itu ya. Itu yang saya tangkap tadi. Terima kasih. Ada satu lagi tadi yang laki-laki, siapa ya? Ada yang pendapat beda? Saya Pak. Ya Pak.
Sebutkan nama ya. Saya Muhammad Farun, Pak, absen 2. Ya, Farun, silakan. Kalau boleh saya menambahkan, selain itu juga kan westernisasi itu kan perilaku meniru gaya hidup masyarakat Barat. Nah, kalau misalnya dampaknya bagi kita itu ada positifnya saya ambil. Nah, tentang gaya hidup itu masyarakat Indonesia itu bisa lebih higienis. Seperti biasanya kan masyarakat dulu itu kalau mau buang air itu kan di sungai. Tetapi kalau sekarang itu sudah pakai WC duduk, WC jongkok lah seperti itu. Lalu cara makan. Nah, kalau orang Barat itu kan menggunakan sendok, menggunakan garpu, sedangkan kita itu menggunakan tangan. Terus yang kedua itu Pak, dari segi ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita itu percaya akan ritual, terus mistis gitu, jadi itu akibat penyakit. Tapi karena ada ilmu pengetahuan, jadi itu ada namanya ilmu kedokteran, bukan lagi ilmu yang mistis gitu karena penyakit begitu Pak. Terus yang kedua budaya Pak. Nah, budaya lokal itu udah mulai kegeser. Kalau sekarang itu kayak mulai ada K-pop, rock kayak gitu Pak. Jadi budaya kita dulu kayak tari tradisional seperti itu udah mulai kegeser. Oke. Sudah Pak Farun ya. Oke. Terima kasih Muhammad Farun. Nah, ini luar biasa juga ya. Jadi pendapatnya Farun tadi menyoroti lebih kepada cara berpikirnya ya. Jadi orang Indonesia menjadi lebih higienis, menjadi lebih melek terhadap teknologi, menjadi lebih melek terhadap ilmu pengetahuan, tidak lagi percaya terhadap tahayul gitu. Tapi di sisi yang lain juga pengaruhnya bagi kebudayaan kita ya, tentu akan kita lebih mudah untuk mengadopsi dan meniru dari kebudayaan Barat tadi yang saya dengar. Ya, terima kasih. Itu tadi terkait dengan westernisasi. Sekarang kita ke konsumerisme. Nah, ini sama ya, contohnya kira-kira apa pengaruhnya dalam kehidupan yang bisa kalian amati? Saya Pak. Oke, laki-laki dulu ya, dari siapa? Sebutkan nama. Muhammad Almeraska, Pak. Ya, silakan Almeraska. Ya seperti pada umumnya kan konsumerisme ini kan maksudnya kayak misalnya ada orang yang dia tuh konsumtif membeli barang tanpa kayak mempertimbangkan manfaatnya. Nah, konsumerisme ini kan bisa mendorong sikap boros. Misalnya kayak misalnya ada iklan TV, iklan produk HP ya. Terus dibeli nih sama orang-orang. Nah, saat ada iklan lagi tapi cuma berbeda sedikit aja modifikasi atau tipenya, orang-orang pasti akan terpancing untuk membeli lagi. Nah, itu mendorong kayak sikap boros. Nah, gimana sih cara buat biar konsumerisme ini hilang? Nah, caranya itu kayak misalnya kita bersikap selektif, misalnya kayak rajin menabung, terus mulai berinvestasi di mana-mana, jadi kayak nggak boros. Terus memprioritaskan kebutuhan. Dah. Ya, terima kasih ya Almeraska sudah memberikan jawabannya. Jadi lebih kepada orang akan cenderung boros ya karena mengikuti tren tadi yang seperti yang Almeraska bilang. Tadi yang perempuan siapa? Ada yang? Saya Pak, Fatimah Nadira. Fatimah ya, silakan. Ya, kalau menurut saya konsumerisme ini bisa lebih didorong dengan adanya perubahan teknologi. Jadi misalnya kalau kan sekarang orang-orang udah pada punya HP-nya masing-masing. Nah, biasanya para penjual itu mengiklankan produk-produk mereka tuh dari sosial media, dan iklannya itu biasanya dibuatnya tuh semenarik mungkin. Jadi emang bikin orang tertarik aja kalau ngeliat iklan mereka tuh. Jadi jadi kita gak ngeliat iklannya aja tuh udah pengen beli aja, padahal barangnya sendiri tuh emang nggak manfaat, yang kayak gitu sih Pak. Jadi kadang perubahan teknologi juga bisa berdampak untuk mendorong sikap orang yang konsumtif gitu.
Oke, ya terima kasih ya Fatima. Jadi lebih menyoroti kepada perkembangan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan konsumerisme ini atau perilaku yang konsumtif. Kalau dari dua teman kalian tadi kan lebih menyoroti ke hal yang negatifnya ya. Saya ingin tanya yang kebalikannya. Ketika tingkat konsumsi masyarakat tinggi atau masyarakat itu mengeluarkan uang yang banyak itu, kalau dilihat dari dampak positifnya ada nggak sih? Terutama bagi negara atau bagi pemerintah gitu. Ada Ada. Pak. Ya, boleh silakan sebutkan namanya. Nadia, Pak. Nadia, boleh silakan. Kalau menurut saya dampak positifnya itu kayak memperlancar industri gitu sih, siklus industri di suatu negara, terus juga siklus keuangan di suatu negara gitu. Karena apa ya, kan dia terus membeli gitu, nggak terus maksudnya dia sering membeli barang yang sebenarnya nggak begitu penting sih. Tapi di sisi lain dia secara tidak langsung dia membangun suatu apa ya, suatu perusahaan tersebut gitu. Terus dia juga mengeluarkan uang, jadi siklus keuangan di negara tersebut tuh bisa berputar gitu. Oke, terima kasih Nadia. Tadi yang laki-laki siapa? Saya Ya, boleh silakan. Namanya. Galatea Immanuel, Pak. Ya. Kan dampak positif dari konsumerismenya itu, jadi kan konsumerisme itu sikap yang konsumtif ya, Pak. Ya. Jadi sikap konsumtif itu tidak menutup kemungkinan untuk membuka lapangan pekerjaan, Pak. Ya. Dan habis itu mengurangi dari dampak pengangguran. Membuka lapangan pekerjaan, lalu implikasinya mengurangi pengangguran. Iya, Pak. Oke, Habis ya. itu, Ya, terusnya? habis itu masyarakat jadi kayak meningkatkan motivasi untuk bersaing, Pak. Dan akhirnya jadi maju gitu negaranya, Pak. Lapangan pekerjaannya jadi luas. Oke, karena meningkatkan kreativitas ya untuk menciptakan suatu produk atau meningkatkan, wah bagaimana biar pendapatan saya bisa bertambah untuk bisa membeli barang ini dan seterusnya. Itu ya intinya ya. Oke, jadi saya mau katakan bahwa dari dua pendapat teman kalian yang tadi yang berbeda ya dari sisi negatif dan positif, ternyata konsumerisme ini juga berguna bagi perekonomian suatu negara juga ya. Seperti sekarang ini pemerintah itu di masa pandemi banyak golongan-golongan masyarakat yang dapat bantuan tunai. Ya, orang yang kurang mampu, pekerja yang di bawah 5 juta gajinya itu dapat subsidi oleh pemerintah. Pekerja formal ya, bukan yang informal. Lalu juga ada penerima oleh program keluarga harapan ataupun banyak sekali elemen yang itu proyeknya dari Kementerian Sosial atau Kementerian Tenaga Kerja, bahkan Kementerian Pendidikan untuk guru-guru honorer itu kalau nggak salah juga dapat. Nah, jadi guru-guru honorer baik itu di sekolah negeri atau swasta itu juga dapat subsidi untuk upah itu. Nah, padahal negara ini dalam kondisi sedang krisis ya, karena dengan adanya pandemi tentu sektor perekonomian terganggu dan pendapatannya pasti berkurang. Tapi kenapa negara mau mengeluarkan uang ya, memberi bantuan ke masyarakat ya? Tujuan utamanya biar mereka berbelanja gitu, biar roda perputaran ekonomi itu bisa berjalan lagi, sehingga lapangan pekerjaan tetap ada, tidak banyak orang yang di PHK, sementara di satu sisi pajak itu juga akan masuk ke negara, karena kalau kita belanja di retail modern atau supermarket itu kan 10%-nya dibayar ke negara untuk pajak, seperti itu. Jadi ada dua sisi ya, sementara di sisi yang lain, kalau orang itu pendapatannya pas-pasan, gaya hidupnya tinggi ya tentu itu dampaknya negatif, tapi di sisi yang lain, tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi akan membuka lapangan kerja, tentu akan meningkatkan perekonomian, akan meningkatkan pendapatan negara yang ujung-ujungnya untuk program pembangunan, ya baik itu pembangunan fisik ataupun non fisik itu. Nah selanjutnya modernisasi. Saya Pak. Ya silakan. Ya dulu ya, nanti saya beri kesempatan yang laki-laki dulu siapa? Dava Pak. Dava. Ya. Pengaruh dalam kehidupan
pengaruh modernisasi dalam kehidupan sehari-hari kita itu membuat pola pikir kita itu menjadi berubah, Pak. Maksudnya berubah di sini yang tadinya masyarakat tidak tahu yang tadinya masyarakat tidak tahu mengenai perkembangan teknologi yang ada di dunia ini, masyarakat menjadi tahu dan masyarakat menjadi ingin belajar dan mencari hal-hal baru mengenai teknologi ini, Pak. Oke. Ada lagi, Dafa? Intinya dalam pengaruh ini, modernisasi ini mengubah pola pikir masyarakat yang ada di negara tersebut. Oke, jadi mengubah pola pikir menjadi lebih maju, itu ya modernisasi. Iya. Oke, tadi yang perempuan tadi siapa ya? Dia Michelle, Pak. Dia Michelle, ya silakan dia. Jadi kan pengaruh modernisasi itu contohnya misalnya akan adanya banyak alat-alat modern yang ada di contohnya aja itu handphone atau gadget. Nah, ada pengaruh positif dan negatifnya. Dengan contoh pengaruh positif juga bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik dan mempengaruhi kehidupan lebih luas. Tetapi ada juga pengaruh negatifnya, yaitu contohnya semakin mudahnya kejahatan dengan memanfaatkan teknologi. Terus selain itu contohnya ada cyberbullying melalui komentar-komentar di media sosial. Selain itu juga semakin banyaknya berita-berita yang tidak benar, contohnya hoax, dan itu juga mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga masyarakat dapat memberi perspektif tertentu misalnya dari berita-berita yang tidak benar tersebut. Itu, Pak. Oke, jadi intinya yang disampaikan oleh Dea tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya ya dari modernisasi itu. Nah, makanya dalam hal ini saya ingin mengajak ya ke anak-anak bahwa ya tergantung bagaimana kita menyikapi modernisasi ini. Karena modernisasi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga banyak. Dan ini contoh kayak tadi ya, kayak cyberbullying, itu kan menjadi satu gejala sosial yang umum sekarang ini ya. Bahkan kalau kita buka sosial media, di mana-mana ada social bullying, hoax gitu ya, ada berita yang tidak benar, berita palsu. Saya juga nggak habis pikir kenapa ada orang yang dia memproduksi berita yang jelas-jelas tidak benar gitu dan disebarkan di publik gitu. Itu kan kejahatan yang luar biasa ya, karena kalau sudah masuk ke ranah media sosial itu yang dipengaruhi bukan hanya 1-2 orang, tapi ada banyak sekali yang bisa terpengaruh, apalagi kalau itu yang melakukan adalah influencer atau public figure yang punya jutaan pengikut seperti itu. Dan ini merupakan salah satu gejala sosial yang ada dalam kehidupan kita, baik itu segi positif atau negatifnya. Tuh. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah berpendapat. Nah, selanjutnya, nah ini ada gambar. Ada gambar, ya kalian bisa menginterpretasikan sendiri ya. Ini gambar bule-bule gitu ya, atau orang luar yang sedang memainkan alat musik tradisional. Ya, kalian bisa membayangkan situasi itu. Pertanyaan saya adalah, ini merupakan bagian dari globalisasi di bidang budaya, ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada dampak positifnya ketika orang luar itu dalam hal ini ya, orang bule-bule ini mencoba untuk ikut kesenian tradisional kita? Kira-kira apa ya dampak positifnya? Saya dijawab, Pak. Kali saya nggak bisa menatap layar, jadi saya nggak tahu siapa yang ngomong duluan ya. Ya, siapa itu yang duluan? Saya nggak tahu siapa tadi. Silakan, nanti saya beri kesempatan tiga-tiganya kalau nggak salah tadi. Saya dulu nih, Pak. Siapa? Nadia, Pak. Nadia. Oh, ini Nadia karena sudah 2 kali, gantian dulu ya Nadia ya. Oke, nanti saya beri kesempatan kalau udah. Yang lain dulu selain Nadia. Saya, Pak. Saya izin jawab, Pak.
Ya, yang saya Pak tadi dulu, siapa itu saya Pak? Saya Pak Dea Michelle. Oh, dia misal udah, gantian yang lain dulu. Saya Pak, saya izin Ya, menjawab. siapa? Sebutkan nama aja, jangan saya, biar saya Oh iya, langsung. Jihan Halila Pak. Nah, jangan belum, nanti gantian. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya dari gambar yang ditunjukkan ini ada dampak positifnya di mana ini merupakan potensi yang Indonesia miliki, Pak. Yang mana kebudayaan-kebudayaan Indonesia itu harus dibanggakan, harus dilestarikan dan juga diperkenalkan kepada seluruh dunia gitu. Kalau Indonesia tuh punya kebudayaan yang bisa dibanggakan. Nah, salah satunya ini merupakan dampak positif di mana para turis itu tertarik buat mempelajari untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebudayaan dari Indonesia, dan ini membuat kebudayaan Indonesia itu lebih terkenal, dan di situ juga bisa menarik wisatawan-wisatawan atau turis lain untuk datang ke Indonesia, meningkatkan perekonomian Indonesia sendiri. Jadi dampak dari globalisasinya itu selain dari kebudayaannya semakin dikenal, semakin dilestarikan, juga dapat meningkatkan perekonomiannya, Pak. Dari menarik turis-turis supaya mau datang ke Indonesia dan mempelajari secara langsung kebudayaan itu sendiri. Oke, jadi implikasinya luas ya, setelah selain kebudayaan kita dikenal di luar negeri, dan itu tentu akan mendorong minat orang luar negeri untuk, oh Indonesia kayaknya menarik ya, kebudayaannya unik-unik nih, ada tari-tarian, ada seni tradisional, sehingga mereka melakukan perjalanan ke Indonesia, meningkatkan potensi pariwisata sehingga menggerakkan perekonomian. Itu yang saya lihat. Kalau menurut Jihan sendiri, di Indonesia ini mana sih tempat yang menjadi tujuan favorit utama wisatawan mancanegara? Kalau yang saya lihat, sebenarnya yang lebih utamanya itu adalah Bali. Daerah Bali itu wisatawan tuh tertarik banget. Bahkan ada beberapa pandangan yang menganggap kalau Bali itu di luar dari Indonesia. Makanya kenapa Bali itu sangat terkenal, dan itu harusnya diluruskan oleh masyarakat Indonesia sendiri supaya mengetahui kalau Bali itu adalah Indonesia gitu. Okay. Yang utama Bali. Ya, sepakat itu ya, karena Bali itu punya selain keindahan alam yang dijual kan pantai, selain itu juga kebudayaan, dari segi agama juga banyak sekali yang dijual di Bali ya. Dan sebenarnya banyak sekali potensi-potensi lain yang dikembangkan, kayak yang sekarang ini menjadi skala prioritas kayak Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ada Pulau Komodo ya itu di Nusa Tenggara Timur, lalu ada Danau Toba di Sumatera Utara, lalu ada Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, itu nanti terkoneksi sama Yogyakarta, dan ada di Papua, di Raja Ampat, tapi dia lebih eksklusif ya, kalau di Papua biaya mahal, karena di sana itu harga bahan bakar aja masih mahal dan seterusnya. Tapi kalau di Bali memang dia memang paket komplit ya, karena di situ kita bisa tidak akan kehabisan tempat wisata kalau ke Bali, ya, karena di Bali itu luar biasa karena mereka memang sangat memaksimalkan potensi daerahnya seperti itu, dan itu menjadi daya tarik lebih bagi wisatawan asing. Itu ya untuk Nadia sama siapa tadi ya, Dea, mungkin untuk pertanyaan lain ya. Oke, kita cukupkan untuk ini. Selanjutnya ini sebagai pemanis saja ya, gambarnya sebagai pemanis, tapi saya ingin anak-anak itu membayangkan bahwa sekarang ini kemajuan e-commerce itu sangat pesat ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kalau saya boleh menyebutkan merek, ada Bukalapak, Tokopedia, ada Shopee yang itu merupakan unicorn, bahkan dekakorn bagi yang dia punya omset luar biasa, dan dia pangsa pasarnya sudah internasional, dan dia banyak sekali merambah ke berbagai macam bidang. Itu potensi yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang dia mau kreatif sebenarnya. Nah, saya ingin anak-anak membayangkan ketika menjadi seorang ibu rumah tangga. Ini membayangkan saja, seorang ibu rumah tangga yang dia hanya berkutat di sektor domestiknya, dia tidak menjadi wanita karir, dia hanya mengurus rumah, gitu ya, dia mengurus anak, mengurus suaminya. Sementara di satu sisi sebenarnya ada potensi e-commerce ini. Nah, kira-kira kalau kalian sebagai ibu rumah tangga tadi, apa yang ingin kalian maksimalkan terhadap potensi ini? Pak, saya boleh izin menjawab lagi nggak, Pak? Ini Jihan ya?
Iya. Dia Iya. gantian dulu, sabar dulu ya Jihan ya. Saya kalau nanti nggak ada yang jawab boleh lagi. Silakan, ada yang mau jawab? Ini ada siapa? Kalau saya Nadia. Nadia. Nadia lagi. Tadi udah 2 kali Nadia ya. Biar maksud saya tuh biar semua anak tuh saya bisa tahu apa ya, saya bisa mendengar suara gitu. Kalau saya tuh mendengar suara udah seneng banget itu. Apapun yang diomongkan pasti saya hargai. Oke, baik Pak. Ya. Halo, ada yang lain? Ini ada, kalau dari bawah ya, ada Wulan, ada Fiar, Trivana, ada Tiko, Rifki, ada Reta, Mutia, banyak nih yang belum menjawab. Firman, Saya Pak. Wulan. Wulan, saya Tadi bilangnya maaf Pak. Kalau menurut saya sendiri itu kan dimana kita kalau misalnya saya jadi ibu rumah tangga yang tidak kerja gitu Pak, saya sendiri akan memaksimalkan diri saya di perkembangan e-commerce ini gitu, dimana saya akan mencari ekonomi baru, ekonomi untuk keluarga saya sendiri di e-commerce ini gitu. Jadi saya akan kayak menggantungkan ekonomi saya di e-commerce ini karena kan peminatnya e-commerce ini juga semakin pesat dan semakin banyak. Jadi saya akan memaksimalkan dari e-commerce ini untuk ekonomi saya gitu sih. Oke. Itu pendapat Wulan ya tadi ya. Ada yang punya pendapat lain? Terima kasih Wulan. Yang lain? Saya tadi? boleh jawab nggak Pak? Boleh. Siapa tadi? Dea Michelle Pak. Ya udahlah, boleh lah. Nanti Dea untuk selanjutnya ditahan dulu ya. Silakan Dea. Ya, jadi menurut saya misalnya seorang ibu rumah tangga memiliki minat di bidang tas. Nah, dia bisa memanfaatkan minatnya tersebut untuk menghasilkan suatu bisnis melalui e-commerce ini. Lalu dia kan bisa melakukannya itu di bisnisnya di rumah saja kan. Jadi dia juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah. Tapi di segi lain dia juga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan minat yang dia miliki. Jadi nantinya bisa bermanfaat bagi meningkatkan minatnya itu dan bakatnya. Itu, Pak. Oke, ya. Luar biasa ya jawaban anak-anak. Jadi kenapa saya menampilkan pertanyaan ini? Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya potensi sekarang ini kita bekerja itu tidak harus selalu keluar rumah gitu ya. Asal kita punya kreativitas, kita mau dan konsisten, ya sebenarnya dari mana saja pasti ada. Kayak banyak kok orang-orang yang sebenarnya dia tidak punya toko fisik dan bahkan dia tidak punya barang gitu ya, karena sistemnya dropship atau dia ngambil dari pedagang lain, tapi karena dia marketingnya bagus, dia punya jaringan yang banyak sehingga dia dapat memaksimalkan potensi perkembangan e-commerce ini sendiri. Itu. Dan kalian kan menggunakan media sosial, teman kalian banyak. Dan bisa dimulai dari sekarang, apalagi ada pelajaran PKWU kan. PKWU kan sebenarnya melatih anak itu untuk punya jiwa kewirausahaan dari sejak dini ya, gitu ya. Kalau anak-anak yang suka, tadi misalnya di kelas lain ada yang suka K-pop. Oh, teman saya suka K-pop, Pak. Ada yang jual pernak-pernik K-pop. Wah, itu luar biasa. Teman saya ada yang pinter menggambar, Pak. Dia bisa membuat sketsa wajah. Itu kan lagi ngetren ya, misalnya buat kado ulang tahun, dia sketsa wajah ibunya atau sketsa wajah temannya untuk hadiah ulang. Itu kan bisa menjadi daya tarik sendiri di era dunia digital sekarang ini ya. Dan ini menjadi suatu gejala sosial yang positif. Tergantung pilihan kita mau berinovasi, mau mengikuti perkembangan zaman, atau memang ya kita mau begini-begini aja gitu. Karena ini merupakan suatu potensi, apalagi sekarang masa pandemi, di mana seseorang itu mulai untuk mengurangi aktivitas fisiknya bertemu dengan orang lain. Itu yang mau saya sampaikan dalam soal ini. Nah, soal yang selanjutnya, ini ada gambar. Ya, ada gambar. Nah, silahkan
anak-anak bisa menginterpretasikan sendiri apa nih maksud gambar ini. Coba ada nggak yang punya pendapat kira-kira ini gambarnya situasinya lagi ngapain ya? Kalau gambarnya kayak gini. Kalau saya boleh Pak? Ya boleh. Gini Pak, kalau dari gambar itu kayak disco bukan sih Pak? Disco. Iya. Jadi itu kalau kita artikan juga yang tadi materi itu salah satu hedonisme Pak. Nah itu. Nah bentar. Nah berarti kamu udah bisa menebak padahal saya belum bertanya. Ini siapa? Ahmad Firman. Siapa ya, sih ini? Ahmad Firman, benar? Bukan Pak, itu Fahrun Pak. Siapa? Fahrun. Suaranya hampir sama. Nah, ini terkait dengan apa yang kamu sampaikan karena kamu sudah menebak pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu setuju bahwa perilaku orang-orang ini kalau kamu menginterpretasikan sebagai orang-orang yang sedang ada di diskotik gitu ya, bahwa ini termasuk bagian dari perilaku yang hedonis? Iya Pak. Ya, boleh dijelaskan alasannya? Kalau itu kan nggak ada manfaatnya gitu Pak. Itu jadi patokannya itu dia disco itu cuma buat senang-senang doang Pak, buat kenikmatan doang. Jadi buat dampak manfaat positif itu nggak ada. Jadi ya cuma buat senang-senang dunia doang Pak. Tuh. Cuma senang-senang berarti termasuk perilaku yang hedonis. Muhammad Fahrun orang tuanya orang Minang atau orang Palembang? Bukan. Orang mana orang tuanya? Orang Betawi Pak. Tapi ya. Soalnya logatnya itu kayak logat-logat anak teman-teman saya, kayak teman-teman saya orang Minang gitu. Betawi semua Bapak Ibu. Kalau Ibu Jawa Pak. Oh, kok beda ya logatnya ya? Tuh mungkin logatnya agak keminang-minangan gitu. Oke. Tadi menurut Fahrun ini termasuk perilaku yang hedonis karena mereka hanya bersenang-senang, intinya kayak gitu ya. Ada yang punya pendapat lain atau sama tapi saya Pak. Tidak. Saya izin Saya, menjawab. Pak. Ya. Boleh yang laki-laki dulu, nanti yang cewek. Nama saya Muhammad Zaki absen 29. Kalau menurut saya gambar yang itu termasuk hedonisme karena hedonisme sendiri itu dia melakukan hal yang untuk bersenang-senang tapi tanpa memikirkan norma-norma yang ada. Jadi dia melakukan apa yang dia pengen tuh secara bebas. Itu Pak. Berarti menurut Zaki sendiri ini termasuk perilaku yang hedonis karena dia tidak memikirkan norma-norma yang ada, gitu ya. Yang perempuan tadi siapa? Angelina, Pak. Angelina, ya silakan. Kayaknya hampir sama seperti Zaki, Pak. Tapi kalau menurut saya hedonis ini, kenapa bisa disebut hedonis? Karena dia melakukan hal yang tidak penting, terus juga dia malah merugikan dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang seperti ini. Terus mereka kan juga pasti dibumbu-bumbui dengan minum-minuman, alkohol segala macam gitu, Pak. Terus banyak juga pasti yang kayak kasus kalau ini banyak yang penyelundupan sabu-sabu di kegiatan seperti ini. Nah itu malah merugikan diri mereka sendiri dan membuang-buang uang Pak. Berarti intinya sesuatu yang tidak penting ya. Dan ya itu kan apa ya, saya tidak bisa membenarkan dan menyalahkan pendapat anak-anak karena ini tergantung dari perspektif orangnya masing-masing. Ada yang orangnya saya udah capek bekerja, saya pengen refreshingnya ke tempat seperti ini. Kan kita juga tidak tahu niat dari seseorang. Ada yang memang ini sudah menjadi gaya hidup ya. Jadi orang itu sudah kecanduan untuk pergi ke diskotik, untuk minum minuman keras. Bahkan tadi yang dikatakan oleh Angelina sangat berpotensi untuk ada penyelundupan narkoba jenis sabu ya, atau juga mungkin terjadi praktek prostitusi juga, tidak menutup kemungkinan. Dan saya mau katakan kalau orang-orang yang hedonis itu biasanya orang yang dia cenderung dia tidak religius rata-rata karena memang dia orientasinya adalah kesenangan duniawi. Dan ini lebih menyasar atau lebih banyak kita temukan ya tadi ya pengaruh dari kebudayaan barat, dan tetapi di Indonesia sendiri sudah mulai marak ini ya,
remaja ataupun ini yang hedonis, bahkan yang suka pamer atau yang suka ini sudah menjadi sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi kadang-kala mereka berbeda kepribadian ya, antara di media sosial ataupun di dunia aslinya seperti itu. Oke, terima kasih Angelina dan Muhammad Fahrun tadi. Ini satu contoh lagi, tapi apa ya? Bentar. Silahkan dibaca dulu ininya. Bentar, saya mau izin ke kamar mandi dulu ya. Bentar. Nah ini, silahkan dibaca dulu, saya mau ke kamar mandi bentar. Gimana anak-anak, sudah dibaca? Sudah dibaca ininya? Nah ini sebentar ya, sebagai pengantar, ini adalah gambar tentang ini ilustrasi saja ya, bahwa di Indonesia ini ada pola perdagangan narkoba yang tentu saja melibatkan jaringan internasional. Nah, berarti ini saya katakan bahwa fenomena di mana narkoba itu diperjualbelikan di Indonesia itu merupakan salah satu dampak bahwa globalisasi itu tidak selalu positif. Ya, globalisasi juga banyak menimbulkan dampak negatif. Nah, saya ingin anak-anak bisa memberi contoh lain. Kira-kira masalah bersama yang terjadi akibat adanya globalisasi selain dari apa yang kalian lihat di layar ini, apa kira-kira? Saya, Pak. Ya, namanya Rifki, Pak. Rifki, oke, silakan. Nah, selain dampak negatif globalisasi selain pergerakan narkoba adalah pola hidupnya semakin konsumtif. Nah, itu dikarenakan globalisasi itu kan ada muncul teknologi baru, misalnya pasar online. Nah, itu kan sering melakukan promosi-promosi yang menyebabkan masyarakat itu terpikat untuk membeli barang tersebut dan tanpa memikirkan apa manfaatnya. Misalnya udah punya suatu produk, nah produk yang satu itu memiliki spesifikasi yang lebih canggih lagi. Nah, itu kan padahal sama saja manfaatnya, tapi dia tetap saja membeli karena tergiur kan harganya yang murah. Nah, selain itu ada kayak hidup kebarat-baratan atau westernisasi. Nah, ini karena kan manusia, orang-orang itu kan bisa globalisasi tanpa mengenal satu sama lain dengan sangat dekat. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan juga sikap individualistik, yaitu memikirkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan kepentingan bersama. Nah, sekian dari saya. Ya, jadi makasih Rifki, tadi disampaikan oleh Rifki konsumerisme, westernisasi, dan individualisme itu ya. Nah, tetapi saya mungkin tambahkan lagi pertanyaannya, ini lebih menyoroti ke masalah bersama yang dihadapi oleh sebagian besar negara ya.
tadi Rifki sudah benar mengatakan bahwa itu merupakan dampak negatif dari globalisasi, tetapi fokusnya adalah ini merupakan masalah bersama yang dihadapi oleh semua negara. Kayak misalnya narkoba tadi kan, ini semua negara pasti menghadapi ini ya, tidak ada satu kecuali, karena semua pasti ada masalah tentang narkoba. Nah, selain masalah narkoba ini apa sih yang lain selain yang disampaikan oleh Rifki tadi ya? Silakan anak-anak. Izin menjawab boleh gak Pak? Saya Jihan. Ah, boleh lah, boleh. Jadi kalau menurut saya di sini dampak negatifnya itu ada di segi karena kan globalisasi sendiri itu batasan-batasan antar dunia atau antar negara-negara itu hilang. Nah, dari hilangnya batasan-batasan ini memberikan kemudahan untuk akses terutama dari bidang komunikasi yang mana orang-orang tuh jadi sekarang karena perkembangan teknologi juga semakin maju, di situ banyak orang-orang yang suka nge-hack gitu Pak. Jadi kayak dia nyadap atau gimana mencari informasi-informasi pribadi tentang suatu negara untuk selanjutnya dilanjutkan kegiatan kayak misalnya terorisme atau buat serangan-serangan. Jadi dari hack di situ nanti dia bisa ada hubungannya sama bidang pertahanan keamanan. Jadi bidang pertahanan keamanannya itu disadap gitu Pak. Terus itu kan merupakan suatu dampak negatif yang dirasakan dari bidang pertahanan keamanan dari sisi atau bidang informasi dan komunikasinya, Pak. Nah, hal lainnya itu juga berhubungan sama yang sebelumnya Bapak jelasin itu. Jadi dari kemudahan atau hilangnya batas-batas antar negara sehingga pengedaran narkoba, di situ kan narkoba atau jenis-jenis kayak kriminal lainnya, contohnya kayak orang-orang jahat yang mudah masuk akses ke suatu negara karena kemudahan dari globalisasi itu sendiri. Terus juga dari adanya penyebaran hal-hal berbau pornografi dari seluruh dunia gitu Pak. Jadi kayak dimasukin Indonesia akhirnya jadi terdampak di bidang moralnya bangsa itu jadi terdampak dari si kemudahan akses informasi dan juga menyerang pertahanan keamanan itu sendiri Pak. Terima kasih. Oke, wah luar biasa komplit ya jawaban Jihan, melihat dari berbagai sektor ya, dari segi keamanan negara ya yang dibuktikan bahwa banyak nanti hacker gitu ya yang menyerang keamanan negara, ataupun juga pornografi, ataupun juga nanti banyak lainnya yang tadi dijelaskan oleh Jihan. Satu lagi, makasih ya Jihan. Satu lagi ada yang berpendapat? Saya Pak, Ulan, oke. Kalau menurut saya sih kenaikan mata uang sih Pak. Soalnya kan beberapa negara tuh masih ada yang negara berkembang, di mana kalau misalnya mata uang itu naik atau dolar itu naik, beberapa negara tuh akan tertindas gitu. Sedangkan negara yang sudah maju akan semakin maju, di mana negara-negara itu akan semakin susah gitu Pak. Jadi apa ya, kayak di dalam negara itu kan mungkin belum tentu semuanya orang kaya gitu. Ada beberapa orang yang masih kekurangan gitu. Kalau misalnya negara itu masih berkembang dan nilai mata uang itu akan semakin naik, orang yang kekurangan ini akan semakin kekurangan gitu. Jadi tidak akan sinkron gitu Pak, setiap negara. Itu ini ya, kurs misalnya dolar sama rupiah yang sangat timpang gitu ya, intinya ya. Bulan atau yang dimaksud apakah itu tadi? Iya Pak. Jadi yang kamu maksud kayak misalnya ketika dolar naik, harga jual atau belinya ya. Misalnya sekarang ini kan dolar sudah mencapai 14.000 lebih ya. Ketika dolar naik, harga barang-barang jadi mahal karena banyak yang diimpor dan itu bayarnya pakai dolar, sehingga nanti menyebabkan masyarakat yang di negara berkembang menjadi semakin tertinggal, terutama yang masyarakat miskin, intinya gitu kan ya tadi ya. Iya Pak. Oke, ya memang itu ya, kalau kenaikan kurs karena kita termasuk yang nolnya banyak, ya, makanya kalau di mall-mall atau di ini cuma disingkat 15K atau 150K, itu biar orang-orang tidak terlalu shock bahwa di Indonesia ini ternyata nolnya banyak sekali ya, karena sama dolar aja udah sekian ribu, itu sama pound sterling apalagi, sama euro juga banyak, dinar itu kita termasuk mata uang yang cukup banyak nolnya. Itu yang mungkin kayak kenaikan dolar
ya tentu barang-barang yang dibayar dengan dolar tentu akan naik gitu ya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya ada dampak positifnya juga ya. Ketika dolar naik, itu yang diuntungkan adalah eksportir kita. Kalau impor buntung gitu ya, harga pasti naik. Tapi kalau eksportir atau orang-orang yang mengekspor barang tentu dapat untung karena nilainya jadi tinggi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Jihan misalnya pornografi. Saya mengambil contoh negara yang melegalkan pornografi, misalnya Jepang. Jepang itu salah satu negara dengan produksi film porno terbesar di dunia. Ya, ada banyak sekali di sana karena di sana legal ya. Tapi uniknya, kalau tadi Dian mengatakan bahwa pornografi itu nanti akan berkaitan dengan moralitas suatu negara. Ya, saya ini yang sampai sekarang saya juga tidak habis pikir ya. Jepang itu dikenal negara yang sangat menjunjung tinggi etika gitu ya. Menjunjung tinggi etika, bahkan sekolah dasarnya aja anak-anak tuh ya pelajaran utamanya etika, bagaimana dia berterima kasih, menyeberang jalan pada tempatnya, antri dan seterusnya. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang etika. Tapi di sisi yang lain menjadi negara dengan produsen film porno juga gitu. Itu kayak agak nggak sinkron. Mungkin ada nilai-nilai agama yang berbeda dengan kita gitu ya. Kalau orang Indonesia karena mayoritas beragama Islam itu itu dosa tuh. Mungkin bagi orang Jepang yang mayoritas beragama Shinto, mereka menganggap itu bukan dosa, bisa jadi ya, karena ada perbedaan nilai yang diyakini oleh masyarakat itu tadi. Nah, itu masalah-masalah bersama yang sudah disebutkan oleh anak-anak tadi, oleh Jihan, oleh Wulan tadi, oleh Rifki. Nah, selanjutnya, ini saya ambil atau saya screenshot dari salah satu portal berita online, Solo Post. Ya, Solo Post ini di Solo basisnya. Judul beritanya itu digitalisasi solusi UMKM hadapi pandemi. Nah, tentu kalian bisa melihat ya dari judul ini tanpa perlu membaca beritanya secara keseluruhan bahwa UMKM, tahu ya UMKM singkatannya apa? Kepanjangannya apa, maaf? Usaha mikro kecil menengah. Ya, usaha mikro kecil menengah, benar ya, kayak warung makan, usaha-usaha warung kelontong, usaha-usaha tukang cukur rambut, panti pijat, itu kan UMKM namanya, usaha mikro kecil menengah. Nah, dengan adanya pandemi ini maka digitalisasi menjadi salah satu solusi. Pertanyaan saya, apa dampak positif dari hal di atas atau dalam hal ini dengan adanya digitalisasi terhadap upaya UMKM untuk survive terhadap situasi ini? Itu pertanyaan saya. Bentar, saya mau apa namanya? Ini. Silahkan anak-anak. Jawab, Pak. Silahkan, siapa ini? Nadia. Nadia, ya boleh lah Nadia, silakan. Iya, makasih. Dampak positifnya itu jelas mempertahankan siklus perekonomian suatu negara ya Pak. Karena apalagi masa seperti ini, kita tuh kan nggak boleh saling bersentuhan, nggak boleh saling berkerumun atau yang lain-lainnya. Sedangkan kita kalau beraktivitas untuk perekonomian itu pasti kita melakukan kontak gitu. Biasanya kontak langsung terhadap satu orang dengan satu yang lainnya atau satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tapi dengan pandemi ini karena adanya digitalisasi itu semua bisa teralokasikan gitu. Walaupun kita nggak bisa saling bertemu, tapi kan perekonomian harus tetap berjalan. Dengan digitalisasi ini perekonomian bisa tetap berjalan gitu. Karena kan udah ada banyak kayak belanja online gitu, jual beli di sosial media dan yang lain-lainnya sih menurut saya. Oke, jadi ini akan mempertahankan UMKM di tengah gempuran pandemi di mana orang-orang ini cenderung menghindari tatap muka, dan digitalisasi tentu akan sangat
positif dampaknya ya, karena dia dapat memperluas pangsa pasar. Dan kita tahu sendiri ya sekarang ini kalau kita main media sosial, terutama yang banyak iklannya itu Facebook atau Instagram, itu kan banyak iklannya. Banyak iklan itu sering ada endorse dari artis-artis atau dari selebgram, itu kan juga termasuk strategi marketing juga ya. Di saat seperti ini biar orang-orang itu mengenal produk dan bisa membelinya. Dan memang itu tadi yang saya katakan bahwa dengan adanya modernisasi mau tidak mau kita harus ikuti. Ya, kalau kita tidak mau mengikuti ya pasti kita akan tertinggal. Tuh, karena banyak sekali toko-toko yang sudah tutup. Apalagi kalau restoran tuh. Kalau restoran dia tidak buka online misalnya, pasti dia banyak mem-PHK karyawan di saat seperti ini karena pemerintah membatasi hanya boleh 50% yang makan di restoran. Sedangkan jam operasionalnya juga terbatas, cuma sampai jam 8 ya kalau yang PPKM sekarang ini. Nah, itu merupakan salah satu dampak ya positif dengan adanya digitalisasi di masa pandemi. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya ini. Nah, ini ada dua gambar yang sangat kontras, di mana di sebelah kiri saya itu kalian bisa membayangkan ini sebagai apa ya, masyarakat yang masih tradisional gitu ya, sedangkan di sebelah kanan itu masyarakat yang sudah modern, masyarakat yang tinggal di perkotaan gitu ya, yang sudah mengenal teknologi, intinya seperti itu. Nah, saya ingin anak-anak coba membedakan ya kedua kelompok masyarakat ini, baik dari segi prinsip, gaya hidup, ataupun perilaku, ataupun yang lain. Silahkan, terserah. Mau dari segi apapun, kira-kira apa perbedaan dari kedua kelompok masyarakat ini? Cerita Pak. Cerita, silahkan. Ya. Dari segi perbedaan prinsip itu jelas banget. Jadi kalau yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, prinsip mereka itu terutama di tempat-tempat terpencil seperti itu ya Pak, itu prinsip mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan yang di sebelah kanan ini mereka sama punya prinsip sama, jadi sama-sama bertahan hidup. Cuma mereka ada hal-hal lain yang mereka pentingin selain dari bertahan hidup. Ada dia mengkonsumsi barang-barang seperti yang kita lihat di jalanan sekarang, ada mobil, motor, dan lain-lain. Terus juga gaya hidup, dari pakaian jelas terlihat sekali kan perbedaannya kontras sekali. Di kiri ini masih banyak yang belum pakai baju kaos, dan yang sebelah kanan udah ada yang pakai baju dan dasi. Dan perilaku dari kedua kelompok di atas ini perbedaannya, kalau ini sebelah kiri mereka lebih kita ngomong dari ini Pak, dari budaya ketimuran aja. Kalau dari budaya ketimuran itu jelas orang-orangnya lebih ramah, dan juga mereka lebih senang berkumpul, bersosialisasi. Bahasa kasarnya bahasa basi lah antar sesama orang ini atau kelompok. Sedangkan kalau dari budaya barat, mereka itu lebih sikapnya karena teknologi mereka udah maju, ilmu pengetahuan mereka lebih maju, pikiran mereka lebih rasional dari bukan mendiskriminasi orang timur, cuma mereka lebih rasional dalam pemikiran. Jadi ada timbul sikap individualisme dalam pikiran mereka yang menyebabkan orang tuh jadi jadi jarang bertemu tegur sapa sama orang di jalan. Dan juga mereka itu dalam memanggil orang yang lebih tua, mereka itu nggak perlu pakai nama seperti kalau kita kan bisa manggil Kak, Pak, Mas, atau kayak gimana. Mereka nggak, mereka sama yang orang tua, orang yang lebih tua itu bisa aja langsung ngomong pakai nama seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, ya. Bagus ya pendapatnya Cita, jadi menyoroti dari segi prinsip. Kalau si sebelah kiri tadi tidak, dia hanya bertahan hidup aja sih. Kalau yang sebelah kanan dia nggak hanya bertahan hidup, karena dia kebutuhan hidupnya bukan hanya untuk makan, tapi bagaimana dia bisa membeli ini, bisa membeli itu, untuk untuk rekreasi, mungkin untuk hal yang lain. Dari cara berpakaian juga berbeda, dari cara berperilaku, cara berpikir, itu yang disoroti oleh Cita tadi. Ada yang punya pendapat lain? Yuk, silahkan anak-anak. Pendapat yang berbeda, kalian bisa menyoroti dari berbagai macam hal, tidak harus dari segi prinsip, gaya hidup, terserah dari apapun ya.
Saya mau nambahin sedikit aja, Pak. Fadila Nah, Azhar. siapa? Fadila. Ya, Fadila. Kalau yang di kiri saya, dia itu lebih cenderung lebih tertutup sama perubahan. Sedangkan di kanan itu lebih menerima perubahan-perubahan gitu. Ya, terus sama aja sih kayak yang cerita tadi. Kalau kebutuhan itu lebih banyak yang kanan, karena kan cenderung konsumeris gitu kan. Terus juga ini sih perbedaannya itu mungkin yang baru-baru ini kan kayak ngetren gitu kayak hustle culture gitu. Jadi apa ya, lebih workaholic gitu loh. Dan dampak dari hustle culture itu dia jadi lebih individualis dan antisosial juga dari masyarakat modernitas itu. Oke, ya. Jadi, makasih. Jadi dari segi cara mereka menghadapi sesuatu yang baru, kalau yang kiri dia lebih tertutup ya, karena cenderung memegang teguh apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya, mungkin seperti itu. Dan yang sebelah kanan tentu dia lebih terbuka, tetapi di sisi yang lain sebelah kanan itu lebih workaholic, lebih kayak orang Jepang kan juga seperti itu ya. Termasuk orang Indonesia juga yang memang dia lebih modern gitu ya. Memang kalau sudah fokus di dunia kerja, kadang-kala mereka dalam berinteraksi jadi semakin individualis, berbeda dengan yang sebelah kiri. Satu lagi, terima kasih Fadila. Satu lagi, ada yang punya pendapat beda atau mau menambahkan? Silakan dari segi apapun. Saya mau nambahin sedikit aja, Pak. Boleh, dari siapa ini? Nadia. Jadi kalau dari nilai kehidupannya itu biasanya masyarakat modern itu lebih mengorientasikan kepada peradaban yang sedang terjadi di masanya itu, di masa sekarang lah. Kalau yang tradisional itu mereka justru sebaliknya, mereka lebih memandang ke arah yang terlebih dahulunya seperti adat istiadat yang sudah ada sebelumnya gitu. Oke, dari segi peradaban ya, kalau orang modern ya tentu mengikuti perkembangan zaman. Kalau orang yang masih tradisional dia cenderung ya tadi meyakini apa yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya itu. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada Fadila, ada Nadia, sama satu lagi tadi siapa ya? Fadila, sama Nadia, satu lagi yang Ceta tadi yang sudah berbicara. Oke. Nah, satu lagi anak-anak. Sebenarnya masih ada lagi ya, cuma biar kita sesuaikan sama waktu coba. Nah, ini ada gambar ya, ada internet. Ini ilustrasi saja bahwa di sini saya menampilkan internet. Ada tanda plus dan minus. Tentu kalian tahu ya apa maknanya, bahwa internet itu di satu sisi pasti ada segi positifnya, di satu sisi pasti ada segi negatifnya. Nah, saya ingin anak-anak coba menjelaskan pengaruh internet bagi kehidupan kalian sendiri, baik itu dari segi dampak positif atau negatifnya, ataupun bagi masyarakat secara luas. Itu pertanyaannya. Saya, Pak. Boleh, silakan. Jadi internet itu memiliki banyak dampak positif. Nah, selain itu ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu kita jadi bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa saling bertemu. Misalnya itu ketika belajar dari rumah seperti saat ini, juga kita juga dapat berbelanja secara online tanpa bertemu dengan penjual secara langsung. Kita juga bisa mencari-cari informasi, menggali informasi dari internet. Kita juga bisa mencari ilmu baru dari internet, misalnya belajar IT dan sebagainya. Nah, selain itu ada juga dampak negatifnya seperti penyebaran pornografi yang tidak mungkin tidak ada, dan juga ada penyebaran jaringan narkoba semakin luas, juga kriminalitas misalnya jaringan terorisme seperti ISIS, Abu Sayyaf dan lain sebagainya. Dan juga ada dampak negatifnya yaitu
penyebaran hoax, juga cyberbullying. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dari siapa ini tadi? Saya belum tahu nama. Rifki. Rifki, ya. Rifki, terima kasih Rifki. Oh, tadi ada banyak yang disampaikan oleh Rifki tadi. Satu lagi ada yang berpendapat? Dafa, Pak. Dafa. Terus yang suaranya kecil tadi siapa ya? Tadi Dafa udah, Angelina Saya. udah. Nggak, yang kecil, yang siapa gitu tadi. Saya mau Siapa? Fadila Zahra, Pak. Hah? Fadila Zahra. Oh, Fadila. Ya udah, nanti Fadila sama Angelina ya tadi. Oke, silakan coba. Kalau menurut saya, internet itu sifatnya tuh netral, jadi dia tergantung penggunanya. Bisa memberikan dampak negatif, bisa juga memberikan dampak positif. Nah, yang positif itu bisa buat nyari jadi sumber informasi, sedangkan yang negatif itu juga bisa jadi cuma nyari sensasi doang. Karena kan yang kita tahu, media massa atau internet ini kan memiliki peran yang besar dalam membentuk dan mengekspresikan opini publik. Nah, makanya dari itu media massa itu menjadi ruang untuk mengontrol sekaligus perlawanan antara opini yang berbeda gitu loh, Pak. Terus apa namanya? Yang kayak apa ya, banyak, pokoknya kayak jadi banyak, bentar tuh. Bisa, kalau yang positif tuh ya yang kayak tadi menjadi sumber informasi terus penggunanya. Kalau untuk kehidupan pribadinya ya gimana cara dia menggunakannya aja gitu aja, Pak. Intinya tergantung penggunanya. Ya, tergantung penggunanya ya. Jadi dia sesuatu yang netral, kayak seperti pisau aja. Pisau itu kalau di tangan yang tepat ya, dia tentu positif. Tapi kalau di tangan yang salah bisa dampak negatif. Tadi ada Angelina sama Dafa. Boleh lebih ringkas ya, Angelina. Silakan. Saya tadi nggak ngomong, Pak. Oh, nggak ngomong, Angelina? Enggak, Pak. Oh, tadi siapa ya satu? Dea, Pak. Oh, Dea. Dea sama Dafa. Coba silakan Dea. Kalau menurut saya sendiri, dampak positifnya internet ini memudahkan kita memperoleh informasi. Jadi kita tidak ketinggalan informasi-informasi yang terbaru. Jadi kita bisa melihat secara luas di dunia luar sana. Baik informasi yang di dalam negeri maupun di luar negeri juga kita bisa mengetahuinya. Selain itu untuk dampak positif lainnya, kita juga bisa memperoleh ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita kurang tahu, kurang paham, kita bisa mengetahuinya melalui internet ini. Terus untuk yang dampak negatifnya itu, yang tadi saya bilang di awal, adanya informasi-informasi yang tidak benar, penyebaran hoax dan segala macamnya. Selain itu juga mempengaruhi pemikiran masyarakat luas. Jadi misalnya ada seseorang yang diberikan berita yang buruk, maka masyarakat langsung memberi label atau mengecap orang itu sebagai seseorang yang buruk gitu di mata publik. Baik segitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Dea ya. Satu lagi tadi Dafa ya, benar? Iya, Pak, saya, Pak. Boleh lebih secara ringkas ya, silakan. Menurut saya sih hampir sama kayak yang lain. Dampak positif dari internet ini sendiri bagi saya, kan saya itu kan pelajar. Kalau bagi saya itu dampak positifnya menambah wawasan dan pengetahuan saya. Dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Nah, dari saya sendiri, kan saya kan sebagai pelajar, ini sangat bermanfaat dan sangat mempermudah saya dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang saya alami kesulitan. Contohnya itu platform berbagai video memiliki Google, misalnya Google dan YouTube. Di sana kita bisa menonton berbagai macam video yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Bukan hanya sekedar menonton. Internet ini, kemajuan internet ini bisa juga kita mengunduh video-video tersebut. Terus dampak negatifnya itu hampir sama kayak yang lain. Menampilkan kekerasan, menampilkan kekejaman internet ini.
Informasi di internet ini membuat situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal tersebut bersifat tabu. Salah satu cara yang bisa menaikkan pamor sebuah website untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi cara mencegahnya juga kita harus memiliki ketahanan diri dan juga memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi sekali. Oke. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Tadi anak-anak sudah memberikan pendapatnya luar biasa, sangat bagus sekali. Ada dari Dava, ada dari Dea, ada dari Fadilah, ada dari Rifki tadi ya sudah memberikan pendapatnya. Tapi intinya saya mau mengajak ya, bagaimana kita sebagai seorang manusia tentu memanfaatkan internet ini harus bijak mungkin ya untuk sesuatu yang positif. Karena di dalam internet tadi yang dikatakan oleh Fadilah bahwa ini sebenarnya netral internet itu, tergantung bagaimana cara kita menggunakan. Kalau kita gunakan dengan baik ya tentu dampaknya positif. Kalau kita gunakan dengan buruk tentu dampaknya negatif. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah terbatas, tinggal 7 menit lagi, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada satu postingan. Saya sudah memposting satu pertanyaan. Ya, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Silahkan dipilih sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi menurut kalian tuh termasuk yang mana? Kalau tadi sudah berpendapat, walaupun baru sekali, silahkan pilih yang atas. Ya, kalau berpendapat, walaupun hanya sekali, termasuk di awal tadi membuka pembelajaran, silahkan pilih yang atas. Dan yang lainnya silahkan dipilih yang lain sesuai dengan hari ini ya performa kalian. Jangan lupa juga untuk mengirimkan satu komentar pribadi ya. Jadi saya ingin tahu sebenarnya anak-anak ini kondisinya seperti apa sih. Oh, misalnya ada yang Pak saya sebenarnya pengen berpendapat nih, tapi karena saya malu atau karena saya merasa bahwa saya tidak terlalu percaya diri atau yang lain, silahkan kalian bisa mengirimkan satu komentar di kolom komentar pribadi di Google Classroom ya. Nanti saya pasti balas itu satu persatu karena saya ingin memberikan feedback tidak secara klasikal tetapi secara individual. Tuh. Apakah ada yang sudah mengirimkan? Oh ya sudah 11 ya, sudah 11 yang sudah mengirimkan. Jangan lupa diklik ya, jangan langsung diserahkan. Kalau yang langsung diserahkan nanti nggak kepilih jawabannya yang mana. Itu. Ada pertanyaan anak-anak? Untuk apa yang harus dilakukan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin ini kita cukupkan demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Dan untuk yang terakhir ini tolong di screenshot lagi ya, nanti dikirim karena biasanya di awal sama di akhir tuh beda. Anak-anak yang masuk di Gimit ini beda tuh, biasanya ada yang di tengah dia keluar, saya nggak tahu. Coba minta tolong ya salah satu anak siapa yang bersedia untuk screenshot karena di laptop saya ini tidak bisa menampilkan semua anak ini masalahnya. Saya nggak tahu sudah beberapa kali pertemuan ini kayak ada masalah kayak gitu. Tolong nanti dikirim di grup ya, itu ya. Nah, saya tidak ini dulu silahkan. Siapa yang mau membantu saya yang bawa laptop? Screenshot kirim di grup. Saya deh, Pak. Oke, silakan. Tolong. Paling tidak namanya terlihat ya, nama terlihat. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Pak. Coba. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.